selesai melaksanakan atau memenuhi segala bentuk persyaratan administrasi, maka yang bersangkutan diangkat sebagai seorang advokat. Dan untuk dapat berpraktek sebagai seorang advokat, maka seorang ini atau si advokat yang diangkat oleh organisasi ini terlebih dahulu harus mengambil sumpah atau diangkat sumpah melalui pengadilan tinggi di wilayah hukum di mana yang bersangkutan berdomisili. Nah, ini bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senantiasa kita harus tetap bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita selama ini. Dan juga tidak lupa selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, dilancarkan segala urusannya, diberikan kelapangan rezeki, yang sakit disembuhkan dan yang sembuh dimakin sehatkan. Sobat-sobat sekalian, masih dalam pembahasan yang bersangkutan dengan kejadian yang viral atau yang viral pada beberapa waktu yang lalu, atau belum sampai 1 bulan, masih dalam hitungan minggu ketiga pada saat ini, di mana terjadi kericuhan di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, yang pada akhirnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara membuat laporan kepolisian terhadap terduga Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo, kalau saya tidak salah. Nanti silahkan dikonfirmasi lagi kebenaran laporan itu, apakah memang sudah benar-benar tercatat di dalam registrasi laporan di Polres Metro Jakarta Utara, atau hanya sekedar sebuah editan yang melayang-layang melanglang buana saat ini di media sosial. Karena saya memperoleh informasi itu kemarin dari salah satu grup WA yang memfoto STPL, surat tanda penerimaan laporan di Kepolisian Metro Jakarta Utara. Isi dari laporan itu adalah melakukan perbuatan tidak menyenangkan yang ditujukan kepada pengacara yang membuat heboh atau ricuh kemarin. Sobat-sobat sekalian, dalam pembahasan kali ini, ini agak sedikit ada kemajuan atau ada progres perkembangan yang terjadi terhadap permasalahan tersebut. Yang pertama, Firdaus Oiwobo, pengacaranya Razman Arif Nasution, di persidangan tersebut dicabut atau diberhentikan secara tetap dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Tapi setelah beberapa saat setelah pemberhentian tersebut, beredar lagi informasi bahwa ada organisasi advokat katanya yang bernama Feradi ini mengangkat Firdaus Oiwobo sebagai ketua DPD Provinsi Banten. Dan kalau saya perhatikan dari foto keanggotaannya, pusat atau kantor pusat dari DPD Feradi ini berada di Semarang, Jawa Tengah. Nah, kalau saya salah nanti silahkan teman-teman di cross check, dicari pemberitaannya di dunia maya, sangat banyak sekali pada saat ini. Sobat-sobat sekalian, setelah beberapa saat atau setelah beberapa waktu, tepatnya hari Kamis malam atau mungkin Kamis siang sudah keluar itu ya, ada penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon yang menyatakan pembekuan terhadap berita acara sumpah milik Razman Arif Nasution. Dan juga ada penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi
Banten yang isinya sama dengan apa yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Isi dari kedua penetapan ini menyatakan bahwa uh, lebih kurang ya, Rasman Arif Nasution dan Firdaus Ayuebo dilarang berpraktek sebagai advokat atau menjalankan profesi advokat di seluruh pengadilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Nah, kalau peradilan swasta, peradilan lain, ya mungkin bisa jadi masih bisa dilaksanakan, tetapi di bawah pengadilan maksudnya yang ada di bawah Mahkamah Agung tidak memberikan izin praktek kepada yang bersangkutan. Perlu ini suara agak serak sedikit pagi-pagi ini ya, karena mungkin pengaruh cuaca di luar juga lagi hujan. Sobat-sobat sekalian, perlu diketahui bahwa untuk menjalankan profesi advokat itu harus ada dua komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah pengangkatan oleh organisasi di mana yang bersangkutan menerima pendidikan dan melakukan tes atau ujian profesi advokat yang bersangkutan. Nah, setelah yang bersangkutan ini dinyatakan lulus dalam ujian profesi advokat, maka yang bersangkutan harus memenuhi segala persyaratan dan bentuk administrasi guna dilakukan pengangkatan sebagai seorang advokat. Salah satu contoh yang persyaratan yang harus dipenuhi adalah masa magang selama 2 tahun. Nah, kenapa penting masa magang selama 2 tahun ini? Agar membentuk suatu karakter pribadi advokat yang benar-benar mengerti dan memahami tentang jiwa dan apa yang ada di dalam menjalankan sisi aturan, maksudnya menjalankan profesi advokat ke depannya, sehingga orang ini betul-betul sudah siap untuk diangkat sebagai seorang advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, setelah yang bersangkutan ini selesai melaksanakan atau memenuhi segala bentuk persyaratan administrasi, maka yang bersangkutan diangkat sebagai seorang advokat, dan untuk dapat berpraktek sebagai seorang advokat, maka seorang ini atau si advokat yang diangkat oleh organisasi ini terlebih dahulu harus mengambil sumpah atau diangkat sumpah melalui pengadilan tinggi di wilayah hukum di mana yang bersangkutan berdomisili. Nah, ini bukan bukan persyaratan yang dibuat-buat, tetapi ini adalah suatu persyaratan legalitas formal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Di pasal 4 itu disebutkan bahwa seseorang sebelum menjalankan praktek advokat wajib melakukan pengangkatan sumpah atau penyumpahan. Nah, artinya secara apa yang sudah saya jelaskan, ada dua komponen yang bisa seseorang itu menjalankan praktek sebagai seorang advokat. Yang pertama ada bentuk pengangkatan yang dilakukan oleh organisasi di mana yang bersangkutan bernaung. Ketika organisasi mengeluarkan SK bahwa yang bersangkutan ini sudah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai seorang advokat, maka orang ini dibawa ke pengadilan tinggi untuk dilakukan penyumpahan atau pengambilan sumpah. Setelah orang ini disumpah, barulah berdasarkan pasal 4 dia berhak untuk menjalankan profesi advokat. Nah, kesimpulannya, jadi seseorang itu menjadi seorang advokat itu bukan hanya berdasarkan kemauan dia sendiri untuk menjadi seorang advokat, tetapi ada persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang yang harus terpenuhi atau yang harus dipenuhi oleh orang yang bersangkutan. Yang pertama tadi masalah pengangkatan oleh organisasi. Ini ditetapkan standarnya oleh organisasi, tetapi tetap mengacu atau berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang kedua komponennya adalah
Walaupun seseorang ini sudah diangkat sebagai advokat oleh organisasi, tetapi ketika pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung tidak melakukan penyumpahan atau tidak mengangkat sumpah yang bersangkutan, maka yang bersangkutan ini tetap tidak bisa menjalankan praktek profesi advokat di pengadilan dalam hal seperti di dalam pidana untuk melakukan pendampingan, di dalam perkara perdata untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa. Maka ketika orang ini tidak disumpah, maka dia secara otomatis tidak bisa menjalankan praktek profesinya di pengadilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Karena pengadilan tinggi menyumpah itu adalah berdasarkan perintah Mahkamah Agung melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2007. Nah, apa bentuk dari berita acara sumpah? Ini bentuknya. Kira-kira kelihatan nggak nih lightingnya? Cahayanya nggak terang benderang. Nah, inilah bentuk kira-kira berita acara sumpah yang akan menjadi landasan atau dasar bagi seseorang untuk berpraktek di pengadilan. Nah, di sini ada ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan yang menandatangani. Yang kedua, di bawahnya ada yang bersangkutan yang mengambil sumpah. Kebetulan ini saat ini adalah berita sumpah atau berita sumpah saya sendiri, Gusri Putra Dodi SH pada saat itu. Ini diambil pada tanggal 30 Oktober tahun 2007. Maksudnya tahun 2008. Nah, di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada saat itu, dan disaksikan oleh dua orang saksi dari hakim dari Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Nah, inilah kira-kira bentuk format berita acara sumpah. Dan ini tidak boleh hilang karena ini adalah termasuk nyawanya seorang advokat untuk bersidang di pengadilan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan status Rasman Arif Nasution yang berita acara sumpahnya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon, dan bagaimana pula kondisinya terhadap berita acara sumpah Firdaus Oiwobo yang dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten. Silakan sobat-sobat sekalian menganalisa atau mencermati apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila kurang, mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.